Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Putri Wulandari akan bahas tentang banjir ibu kota. Bangsa ini terus berurusan dengan masalah akut, problem-problem yang terus berulang dan tak pernah susut. Bukan hanya korupsi yang terus saja terjadi, juga masalah banjir yang datang berkali-kali. Apalagi kalau menyangkut banjir di Jakarta, urusannya bisa kapiran hingga entah kemana. Bencana rutin yang menjengkelkan dari zaman kompeni tak tertuntaskan. Kita tak berkutik, entah sampai kapan. Masihkah ada solusi untuk banjir di ibu kota? Ataukah kita lebih baik pasrah begitu saja? Banjir melanda Jakarta Sabtu 20 Februari lalu. 113 RW terendam dan hampir 3.000 orang mengungsi. Hal ini pasti menjadi sorotan. Dari masalah teknis hingga politis menjadi perbincangan. Menurut Pak Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa banjir Jakarta disebabkan oleh 3 hal, yaitu banjir lokal, banjir kiriman, dan banjir rob. Menurut data beliau mengatakan bahwa Pemprov tahun ini telah sukses menangani banjir karena Pemprov mampu menangani banjir hanya dalam 1 hari. Padahal curah hujan tahun ini lebih banyak dari curah hujan sebelumnya. Sedangkan menurut Pak Firdaus Ali, staf khusus Menteri PUPR mengatakan bahwa kinerja Pemprov tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Bahkan ia mengatakan bahwa terdapat daerah yang tidak pernah tergenang banjir, tahun ini tergenang banjir. Ia menegaskan bahwa mungkin Pemprov mampu menyurutkan banjir di daerah yang rawan banjir, namun Pemprov lupa bahwa terdapat titik baru atau titik genangan baru yang muncul pada daerah lain. Pak Riza kembali menegaskan bahwa menangani banjir di DKI Jakarta tidak bisa parsial. Mereka sudah melakukan beberapa upaya seperti melakukan normalisasi, non-invasi, pengerokan sungai, codetan, olekan, sumur resapan, dan lain sebagainya. Pak Firdaus kembali memaparkan bahwa upaya kinerja mereka dalam menangani banjir harus dikerjakan dari hulu terlebih dahulu, seperti membangun sungai drain untuk mengatasi vegetasi yang tidak berfungsi atau fungsi resapan yang tidak berfungsi. Berbeda lagi menurut Zita Anjani, Ketua Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta. Ia mengatakan bahwa Pemprov tidak fokus dan tidak kompeten dalam menangani banjir. Mereka memang sudah melakukan berbagai upaya dalam menangani banjir, namun apa yang terjadi? Banjir tetap saja terjadi. Bahkan lebih banyak daerah yang terendam banjir. Dari berbagai pandangan mereka, saya lebih setuju kepada Pak Firdaus, di mana kita bisa melihat bahwa curah hujan di DKI Jakarta memang tidak lebih banyak dari curah hujan pada daerah-daerah lain seperti Kalimantan dan Semarang dan lain daerah lainnya. Karena DKI Jakarta adalah pusat ibu kota, menurut saya wajar-wajar saja jika menjadi sorotan dan bahan kritikan. Menurut saya pribadi, banjir di Jakarta ini tidak lepas dari politik. Kenapa? Karena kita bisa melihatnya dengan sangat jelas, di mana Pemprov tidak fokus atau tidak benar-benar mengerjakan proyek pada hulu ke hilir. Padahal mereka tahu jika mereka membangun atau menyelesaikan proyek dari hulu ke hilir terlebih dahulu dan mengerjakan hilir sampai selesai, pasti tidak akan terjadi banjir sampai berhari-hari atau sampai memakan korban. Ya, benar. Pemprov memang sudah melakukan berbagai upaya untuk menangani banjir.
Namun, apakah upaya itu telah sesuai dengan aturan? Atau apakah mereka benar-benar menangani banjir? Karena yang saya tahu, setiap tahun di Jakarta pasti terjadi pembangunan di hulu dan hilir. Namun, apa yang terjadi? Banjir tetap saja mengalir. Banjir dapat ditangani bila pemerintah benar-benar fokus menangani banjir atau fokus untuk pembangunan hulu dan hilir. Mereka juga bisa menghimbau kepada rakyat DKI Jakarta untuk menanam 1 pohon di pekarangan rumah dan tidak membuang sampah di sungai. Saya tahu hal ini memang sangat sulit dilakukan, namun apabila kita tidak menangani dengan ketat, banjir juga akan sering terlihat. Bila terik semua berkutik, menyalakan kaca di bangunan tinggi yang dipasang pekerja, lupa bahwa mereka juga menjadi buruh di sana. Bila rintik semua melirik, beradu padu pada hilir dan hulu, lupa bahwa mereka juga membendung sungai dengan sampah yang tak terhingga. Bila sudah meluap, semua mengendap, meratapi nasib, lalu menyalahkan politik, menuntut kebijakan kepada pencipta kebijakan. Yang bawah semakin tenggelam, terendam, tak terselamatkan. Sedang yang atas semakin berkipas, berjaya akan apa yang sudah dirampas. Indonesia memang penuh aturan, namun akan lebih tepat bila aturan benar diselenggarakan dan bukan disesuaikan pada kantong kepemimpinan.